Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam seiman. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mempelajari tentang kisah para nabi iaitu utusan Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya supaya anda semua tidak ketinggalan dengan kisah-kisah para utusan Allah. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di bumi sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya dari surga. Menurut sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam harus menanam biji terlebih dahulu sebagai makanan pertamanya kala itu. Kisah turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, surga. Kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Seperti apa pakaian pertama Nabi Adam dan Hawa saat diturunkan ke bumi? Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud dari dikeluarkan dari segala kenikmatan dalam ayat tersebut yakni dari semua kenikmatan seperti pakaian, tempat tinggal yang luas, rezeki yang berlimpah, dan kehidupan yang enak. Sejak saat itu, Nabi Adam alaihissalam tinggal di bumi dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam kitab Syahih Muslim disebutkan, peristiwa turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi terjadi pada hari Jumaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumaat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga." Nabi Adam tanam biji gandum dari malaikat Jibril. Diceritakan dalam Kashash Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi, malaikat Jibril membawakan 7 biji gandum dan meminta Nabi Adam alaihissalam untuk menanamnya. Tanaman itulah yang akan menjadi makanannya di bumi. Nabi Adam alaihissalam pun menanam biji tersebut di bumi. Dikatakan, setiap biji yang ditanam itu tumbuh dan bertambah hingga menjadi 100,000 benih. Setelah itu, benih-benih tersebut tumbuh besar dan Nabi Adam alaihissalam pun memanennya. Setelah panen, Nabi Adam alaihissalam menumbuk, menggiling, dan mengolahnya hingga menjadi roti. Nabi Adam alaihissalam kemudian makan roti tersebut. Ini merupakan riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas. Sementara itu, menurut riwayat yang diceritakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, makanan Nabi Adam alaihissalam di bumi untuk pertama kalinya adalah nak. Nak adalah buah pohon sip, bidara. Riwayat tersebut disampaikan Abu Nuaim dalam kitab Iktib An-Nabawi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Adam ketika turun ke bumi, sesuatu yang buahnya pertama kali ia makan adalah nak." Menurut Rasulullah SAW, nak itu sebesar kendi hajar. Beliau pernah melihatnya di Sidratul Muntaha pada malam Isra, sebagaimana disebutkan dalam hadits muttafaq alaih. Semula Adam alaihissalam tinggal seorang diri di surga, namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa sebagai isterinya. Iblis tak henti-hentinya menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah uldi, satu-satunya buah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan di dalam surga. Godaan iblis ini berhasil, karena pada akhirnya Adam dan Hawa memakan buah itu.
Meskipun sudah menyatakan tobat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah menerima tobat mereka, namun mereka berdua harus keluar dari surga dan diturunkan ke bumi. Kisah pelanggaran terhadap larangan buah uldi dan diturunkannya Adam dan Hawa ke bumi terdapat dalam surat Al-A'raf 19 hingga 25 dan Taha 123. Di bumi pasangan Adam dan Hawa bekerja keras mengembangkan keturunan. Keturunan pertama mereka ialah pasangan kembar Kabil dan Iklima, kemudian pasangan kedua Habil dan Labuda. Setelah keempat anaknya dewasa, Nabi Adam alaihissalam mendapat petunjuk agar menikahkan keempat anaknya secara bersilangan, Kabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Namun Kabil menolak kerana Iklima lebih cantik dari Labuda. Adam kemudian menyerahkan persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kedua putera Adam untuk berkorban. Siapa yang kurbannya diterima, ialah yang berhak memilih jodohnya. Untuk kurban itu, Habil mengambil seekor kambing yang paling disayangi di antara hewan peliharaannya, sedang Kabil mengambil sekarung gandum yang paling jelek dari yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban dari Habil, dengan demikian Habil berhak menentukan pilihannya. Kabil tidak puas hati dengan kejadian ini. Atas hasutan iblis ia lalu membunuh Habil. Inilah pembunuhan pertama yang terjadi sepanjang sejarah hidup manusia. Setelah saudaranya tewas, Kabil merasa bingung mengenai apa yang harus ia lakukan terhadap jenazah saudaranya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin mayat hambanya yang saleh tersia-sia. Ia memberikan contoh kepada Kabil melalui perilaku burung yang menggali tanah untuk mengubur mayat lawannya yang kalah dalam pertarungan. Kabil pun meniru perilaku burung tersebut dan menguburkan jenazah Habil. Kisah putera-putri Nabi Adam alaihissalam ini terdapat dalam Qis Al-Maidah 27 hingga 32. Begitulah kisah Nabi Adam alaihissalam yang serba singkat untuk menjadi pelajaran dan tauladan untuk kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman. Sampai di sini dulu untuk kisah para Nabi. Jumpa lagi di kisah Nabi berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.